Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif, NPM 208320321 ingin mempresentasikan tugas ke-8 dari Pak Sunario Tumin, yaitu tentang yang pertama ialah kita mencari tentang pengujian validitas. Langsung saja kita buka di sini data-data uji validitas yaitu tentang etos kerja. Langsung saja kita analyze. Classify scale. Kita bisa scale, item scale ini dan continue. Di sini kita mendapatkan datanya, langsung saja kita interpretasikan yaitu di sini. Oh, sorry. Di sini bahwa kita mengetahui jika airtable yang jumlah dari data yang kita dapatkan dari atas kerja ini berjumlah 125 ya. N dikurang 2 N dikurang 2 masalah. Jadi 125. Dan kita melihat dari airtable yang setelah kalian tahu juga sebelumnya ada kita lihat airtable 125 dikurang 2 124 dan kita mendapatkan data yaitu 0,177. Jika data R hitungnya lebih besar daripada airtable, maka data itu valid. Di sini kita mendapatkan bahwa data yaitu sebagai berikut. Sehingga di sini data yang kita dapatkan bisa dibilang yaitu valid. Dan untuk reliable dari kesopanan tepat waktu dari namanya yaitu Profesor Sugiono menerapkan bahwa compact alpha standar yang standarnya itu ya 0,6 dan sini kita mendapatkan datanya yaitu 0,6. Langsung kita sini mendapatkan compact alpha hitungnya yaitu lebih dari 600 yaitu 686, maka data yang kita dapatkan yaitu reliable. Di sini juga itu kerja yang kita dapatkan dengan cara skill yang tadi kita dapatkan yaitu melebihi dari 0,177 ya. Ini dia 366 ya, betul di sini. Maka data tersebut bisa dibilang valid. Oke, lanjut langsung saja kita lanjutkan yaitu tentang uji asumsi klasik. Kita buka SPSS yang lain. Ini tadi kita sudah mendapatkan data dari sini. Kita keluarkan saja. Kita buka asumsi klasiknya, yaitu tentang data yang diberikan oleh Pak Sunario dari Excel berjumlah 123 peserta narasumber. Langsung saja kita analyze regression linear. Kita cari proses kerja, independennya, statistik kita buat dia Durbin dari diagnostik. Plotsnya di sini E-nya thread, di sini Z-thread, histogram probability plot, continue, oke. Oke.
Setelah itu kita bisa buat di sini yaitu tentang compare means. Kita masukkan saja prestasi kerja. Dan di sini kita masukkan etos kerja sampai kepuasan kerja di independent option test finality. Di sini kita sudah dapatkan data ada di usia asumsi klasik. Langsung saja kita interpretasikan yaitu dari sini. Pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel independen dan variabel dependen atau kedua mempunyai distribusi normal atau tidak. Analisis grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram dan grafik normal p-plots berikut. Kita lihat di sini dari data yang kita dapatkan, jika dependen variabel prestasi kerja itu memiliki bentuk yang sempurna sebagai pada gambarnya dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Halnya dikarenakan kurva histogram yang telah memiliki keseimbangan ke kiri dan ke kanan dan telah membentuk seperti lonceng yang sempurna. Lanjut saja kita observe dari comprop-nya. Di sini kita dapatkan yaitu gambar kedua memperlihatkan garis normal probability plot di mana variabel telah terdistribusi secara normal hanya dikarenakan titik-titik penyebarannya yang ini tidak menjauh dari garis yang kita dapatkan di sini. Titik-titiknya itu berdekatan dengan garisnya. Titik-titik penyebaran dapat menyebar mendekati garis diagonal. Yang kedua adalah uji linearitas. Pengujian linearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikatnya secara teori. Yang mengikatnya, jika variabel X berhubungan positif, maka hasil pengujian pastinya berhubungan linear positif. Dalam pengujian regresi linear, variabel yang baik adalah variabel yang memiliki hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Sebuah variabel dinyatakan memiliki hubungan yang linear jika dinilai deviation flow linearity lebih besar dari 0,05. Di sini kita mendapatkan dari data yang kita cari yaitu tentang ANOVA table. Di sini kita mendapatkan katanya tadi lebih besar dari 0,5 berarti nilai tersebut. Di sini etos kerja dan prestasi kerja adalah hubungan yang tidak linear. Karena kita sini mendapatkan 0,34 berarti lebih besar daripada 0,5. Sedangkan pengujian validitas linear 2, pengembangan SDM dengan prestasi kerja, hasil dalam tabel 2 menunjukkan bahwa linear deviated from linearity adalah sebesar 0,139. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pengembangan SDM dan prestasi kerja adalah hubungan yang linear. Dikarenakan dia lebih besar dari 0,5. Kita sini dapatkan yaitu di sini 139 ya. Dan yang terakhir ada di sini ada kita mendapatkan poin 0,90. Maksudnya kita interpretasikan hasil ketiga tabel 3 menunjukkan bahwa nilai deviation from linearity adalah sebesar 0,090. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kompetensi dan prestasi kerja adalah hubungan yang linear. Tabel keempat kita dapatkan di sini 0,22 ya. Hasil pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai deviation from linearity adalah sebesar 0,22. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa self efficiency dengan prestasi kerja adalah hubungan yang tidak linear, dikarenakan dia lebih kecil daripada 0,5. Selanjutnya ialah ANOVA tabel tentang prestasi kerja. Di sini kita dapatkan nilai 130. Hasil pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai deviation from linearity adalah sebesar 0,130. Nilai tersebut lebih besar daripada 0,5, maka hal tersebut Waktu yang tersisa tinggal 10 menit. Hubungan antara motivasi dan prestasi kerja adalah hubungan yang linear.
Yang ketiga, yang keenam itu tentang prestasi kerja, kita mendapatkan poin 0,08. Maksud saja yaitu menunjukkan nilai deviation from linearity adalah sebesar 0,090. Hal tersebut lebih besar daripada 0,5, maka keputusan kerja dengan prestasi kerja adalah hubungan yang linear. Yang ketiga ya uji multikolinearitas. Menurut Kozali 2005, pengujian ini dapat dilihat melalui nilai tolerance dan variance inflation factor FIV, VIF. Apabila nilai VIF lebih besar daripada 10 dan nilai tolerance lebih kecil dari 0,1, maka telah multikolinearitas. Apabila nilai FIV lebih kecil daripada 10 dan nilai tolerance lebih besar daripada 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil multikolinearitas dapat dilihat dari tabel berikut. Uji multikolinearitasnya dari etos kerja, pengembangan SDM, kompensasi, self efisiensi, motivasi, dan kepuasan kerja. Kita lihat sini. Berdasarkan tabel 7, MVIF dari variabel etos kerja adalah sebesar 0,480 dan 2,083. Nilai toleransi CPI pengembangan SDM adalah sebesar 0,771 dan 1,297. Nilai toleransi dari VIF dari variabel kompetensi adalah sebesar 0,741 dan 1,349. Nilai toleransi dari VIF dari variabel self efisiensi adalah sebesar 0,803 dan 1,245. Sedangkan nilai toleransi dari VIF dari variabel motivasi adalah sebesar 0,714 dan 1,400. Kemudian nilai toleransi dari VIF dari variabel keputusan kerja adalah sebesar 0,560 dan 1,786. Nilai toleransi dari VIF dan setiap variabel telah memenuhi asumsi bahwa nilai toleransi lebih kecil daripada 0,100, sedangkan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tidak memiliki hubungan yang linear. Yang keempat, kita ada uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model generasi linear ada korelasi antara kesalahan penggangguan pada periode 1 dengan kesalahan periode gangguan pada periode T-1 atau periode sebelumnya. Adapun uji yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik ini adalah uji Durbin-Watson-Dewey-State dengan ketentuan sebagai berikut. Agustus tahun 2009 menyatakan bahwa 1,65 lebih kecil daripada DW, lebih besar daripada DW, lebih kecil daripada DW, lebih besar daripada 2,35, maka tidak ada autokorelasi. 1,21 lebih kecil daripada DW, lebih kecil daripada 1,65 atau 2,35 lebih kecil daripada DW, lebih kecil dari 2,79, maka tidak dapat disimpulkan. Kita sini mendapatkan bahwa dari tabel 8 dari sini kita mendapatkan bahwa ini kita dapatkan 1,482, juga bahwa nilai Durbin Watson DW sebesar 0,482 oleh nilai DW lebih kecil daripada 2,35, tetap ini nilai 1,665 lebih besar daripada 1,482 lebih kecil daripada 2,35. Dapat disimpulkan bahwa data-data penelitian ini telah terkena gejala autokorelasi. Uji heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah dalam semua model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dalam rangka pengamatan dan pengamatan lain. Jika variasi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan berbeda disebut koneksitas. Heteroskedastisitas. Salah satu uji untuk menguji heteroskedastisitas ini adalah dengan melihat penyebaran dari varian residual yang diagram pancaran scale plot. Di sini kita melihat bahwa titik-titiknya itu menyebar secara sempurna menuju ke 4 titik. Di sini kan ini dibagi dua tersebut. Kita melihat bahwa semua ini ada terisi titik-titiknya. Jadi penyebaran residual ini tidak teratur, dapat berubah dan perencanaan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini. Lanjut saja kita lakukan uji selanjutnya, yaitu tentang saya akan buka lagi ya. Waktu yang tersisa tinggal 5 menit.
yaitu kita asumsi linear berganda. Langsung saja kita buat analyze regression linear statistik statistik Durban. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita mendapatkan regresi linear berganda, yaitu tentang rumus ini, yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah C X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6. Di sini kita mendapatkan data yaitu sebagai berikut: 2,083 1297 dan seterusnya. Dilihat dari persamaan nilai tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hubungan dalam model penelitian ini dapat hubungan dengan linear positif. Model penelitian ini dapat bentuk persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut. Jika nilai etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-evaluasi, motivasi, dan kepuasan kerja tidak mengalami perubahan, maka dapat dikatakan bahwa prestasi kerja para pekerja akan sebesar 1,217. Ya. Yang kedua ya, jika nilai etos kerja mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai prestasi kerja pada pekerja sebesar 0,121. Satuan tersebut dengan bahwa asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dapat model penelitian Waktu ini yang tersisa tidak tinggal mengalami 3 menit. perubahan yang sama. Jika nilai pengembangan SDM mengalami perubahan satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai prestasi kerja pada pekerja sebesar 0,117. Satuan tersebut bahwa variabel-variabel lainnya dapat model penelitian tidak mengalami perubahan yang sama. Sebentar. Jika nilai kompetensi mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai prestasi kerja pada pekerja sebesar 0,461. Satuan tertentu dapat asumsi bahwa variabel lainnya dapat model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Jika nilai self-evaluasi mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka meningkatkan nilai prestasi kerja pada pekerja sebesar 0,137. Satuan tersebut dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Jika nilai motivasi mengalami perubahan yang satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai prestasi kerja dan pekerja sebesar 0,449. Satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Jika nilai kepuasan kerja mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai prestasi kerja pada pekerja sebesar 0,178. Satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Pengujian hipotesis berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka berikut ini telah dijelaskan bahwa hubungan dan pengujian atas hipotesis penelitian ini sebagai berikut. Pengujian hipotesisnya yaitu sebagai berikut. Pengaruh atas kerja terhadap prestasi kerja pada pekerja diketahui bahwa terdapat prestasi kerja pada pekerja diketahui memiliki nilai sebesar 1,351. Ini jika dibandingkan dengan nilai, maka dihasilkan bahwa 1351 lebih kecil dibanding 1980 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,191 dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh atas kerja terhadap prestasi kerja pada pekerja. Kita lanjut lagi ke pengujian hipotesis secara simultan. Uji sempat dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-evaluasi, motivasi, kepuasan kerja secara simultan terhadap prestasi kerja pada pekerja. Hasil uji secara simultan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Sini kita mendapatkan ANOVA-nya ya sebagai berikut. Pengujian secara simultan merupakan pengujian yang variabel bebas terhadap terikat secara keseluruhan. Pada pengujian ini dibandingkan nilai F dengan nilai F. F hitung dengan nilai F tabel. Untuk mengetahui nilai F tabel, terlebih dahulu ditentukan besarnya nilai derajat bebas degree of freedom. Pembilangan DF1 dapat sudah untuk menentukan DF
maka dapat digunakan rumus K-1 di mana K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel tersebut terikat sehingga dapat ditentukan besarnya DF1 adalah 7 min 1 sama dengan 6. Selanjutnya untuk menentukan besaran nilai DF2 dapat digunakan rumus N min 1 min K di mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat sehingga dapat ditentukan besaran nilai DF2 adalah 1, 2, 3 dikurang 7 1 menjadi 116 berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfa sebesar 5%. Dengan penelitian metode di dua sisi, maka dapat ditentukan besar nilai F tabel adalah sebesar 2,180. Kita lanjutkan dengan koefisien determinasi. Uji determinasi dapat melihat berapa besar etos kerja pengembangan SDM, komputasi self efisiensi, motivasi dan kepuasan kerja, mampu menjelaskan prestasi kerja untuk dapat mengetahui bahwa besarnya determinasi etos kerja pengembangan SDM, komputasi self efisiensi, motivasi dan kepuasan kerja, mampu untuk menjelaskan prestasi kerja dapat dilihat dari tabel berikut ini. Kita lihat di sini kita mendapatkan datanya yaitu modulus Mary, di sini R square, ajus R square, dan still the error of the estimate kita mendapatkan nilai 1,92351. Motivasi kepuasan kerja mampu menjelaskan prestasi kerja yang bekerja adalah sebesar 48,5, sisanya 59,5 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Baiklah, sekian dari interpretasi saya tentang uji asumsi klasik, regresi nilai berganda, dan uji validitas. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun gangguan yang lainnya karena saya mengerjakan sini di warnet. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.